Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan Syamu. Perkenalkan, saya Nafisa Nadia dari PGMI 3 semester 3 dengan NIM 0306232075. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Shalawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan saya di sini untuk memaparkan materi tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini diawali dari suatu gagasan yang sangat cemerlang dari seorang Jan Henry Dunant, pengusaha berkebangsaan Swiss, pada tahun 1828 sampai 1910. Yang hingga kini Henry Dunant itu dikenal sebagai bapak pendiri Palang Merah. Gerakan Palang Merah Indonesia berawal dari pendirian Het Nederland Indies Rood Kruis oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 21 Oktober 1873 yang kemudian berkembang menjadi PMI pada tanggal 17 September 1945 di bawah kepemimpinan Dr. Handes Muhammad Atta. PMI ini bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, terutama dalam konteks pasca perang. Di tingkat internasional, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini didirikan setelah Jan Henry Dunant menyaksikan penderitaan korban perang di Solferino pada tahun 1859. Kemudian pada kejadian ini mendorong untuk Jan Henry Dunant membentuk organisasi dan untuk membantu korban konflik bersenjata. Gerakan ini kini mencakup berbagai organisasi di seluruh dunia yang berkomitmen pada prinsip kemanusiaan dan perlindungan korban. Kemudian komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ada 3. Yang pertama, Komite Internasional Palang Merah. Yang kedua, Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Yang ketiga, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional. Kemudian ada prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ini ada 7. Yang pertama, kemanusiaan. Yang kedua, kesamaan. Yang ketiga, kenetralan. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, kesukarelaan. Dan yang keenam ada kesatuan. Dan yang ketujuh ada kesemestaan. Kemudian ada lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ada 4. Yang pertama, palang merah. Yang kedua, bulan sabit merah. Yang ketiga, kristal merah. Dan yang keempat ada singa dan matahari merah. Kemudian ada hukum perikemanusiaan internasional menurut Konvensi Jenewa 1949. Konvensi pertama yaitu perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat. Konvensi kedua yaitu perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam. Konvensi ketiga yaitu perlakuan tawanan perang. Konvensi keempat yaitu perlindungan penduduk sipil di daerah perang. Kemudian ada protokol tambahan 1977. Protokol 1 yaitu tentang pertikaian bersenjata internasional. Protokol 2 yaitu tentang pertikaian bersenjata non-internasional. Protokol 3 yaitu tentang pengesahan lambang kristal merah menjadi salah satu lambang gerakan yang diakui atau yang disahkan pada tahun 2005. Kemudian ada
Komite Internasional Palang Merah. Komite Internasional Palang Merah adalah lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Jenewa, Swiss. Negara-negara peserta keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah memberikan ICRC mandat untuk melindungi konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Kesimpulannya yaitu, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah organisasi kemanusiaan global yang bertujuan meringankan penderitaan tanpa diskriminasi, yang terdiri dari ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional. Mereka berfokus pada bantuan bencana dan perlindungan di zona konflik. Organisasi ini beroperasi berdasarkan 7 prinsip dasar seperti kemanusiaan dan kenetralan, serta menggunakan lambang palang merah dan bulan sabit merah dan kristal merah sebagai simbol perlindungan dan identitas internasional. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.